Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda, hari ini kita kembali belajar pelajaran Al-Quran Hadis bersama Umi Sari Parodia SAG dengan materi pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Tetapi di sini kita akan membahas Tauhid Rububiyah di dalam surah Al-Fatihah. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, agar Ananda memahami isi kandungan surah Al-Fatihah tentang Tauhid Rububiyah. Yang kedua, Ananda dapat menerapkan kandungan surah Al-Fatihah tentang Tauhid Rububiyah di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang disebut dengan Tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab, dari kata wahda yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan atau pengesaan terhadap Allah. Sedangkan menurut istilah, Tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Maksudnya Allah itu esa, artinya Allah itu tunggal. Allah itu tidak punya anak, tidak punya orang tua. Berarti Allah itu berdiri sendiri. Dengan ketunggalan dan keesaannya berarti kita harus meyakini bahwasanya Ia adalah satu-satunya Allah ataupun Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan Allah, tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Roh Kudus, ataupun tidak ada dewa-dewa. Itulah pengertian Tauhid menurut Islam. Kemudian Rububiyah. Rububiyah mempunyai arti diantaranya penciptaan, pemelihara, dan pengaturan. Dalam istilah, Tauhid Rububiyah itu berarti juga kepercayaan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Jadi, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang memelihara alam semesta ini sesudah dirusak oleh manusia adalah Allah. Setelah manusia merusaknya, kemudian Allah menatanya kembali, memeliharanya kembali supaya kehidupan di bumi ini dapat seimbang kembali. Itu semua adalah Allah yang maha mengaturnya. Kita lihat bumi yang diciptakan Allah, begitu indahnya Allah menatanya. Ada danau, ada pulau, ada gunung, dan ada laut. Semuanya itu diciptakan Allah untuk makhluk ciptaannya. Dipergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Tetapi karena Allah memberikan manusia akal fikiran, kecerdasan dalam berpikir, dan manusia dapat memanfaatkan ilmu yang dimilikinya, maka bumi ini sudah mulai terkontaminasi. Kita lihat dengan adanya asap pabrik-pabrik, asap mobil, otomatis akan menyebabkan polusi. Kemudian Allah menatanya kembali dengan menurunkan hujan. Dikala hujan telah turun, maka bumi itu kembali bersih, kemudian makhluk ciptaannya dapat menikmati udara yang segar, bersih, lagi menyehatkan. Dan kekuasaan Allah ini dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan
kita wajib bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di ayat ketiga di dalam surah Al-Fatihah ini yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ketiga ini menjelaskan bahwasanya kasih sayang Allah kepada makhluknya ini sangat luas, sangat besar dan tidak terbatas. Dan hal ini menunjukkan bagaimana kepedulian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk ciptaannya, di mana setelah Dia memberi manusia napas, kemudian Dia memberi udara. Setelah Dia memberi udara, Dia memberikan makanan kepada makhluknya untuk dinikmati dan untuk menyambung kehidupan makhluknya, agar makhluk ciptaannya tidak kelaparan dapat beribadah serta menyembah kepadanya. Kemudian pada ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya menguasai hari pembalasan. Ayat ini menjelaskan setelah kehidupan maka adalah kematian. Setelah ada kematian, maka adalah hari pembalasan atau yang disebut dengan hari akhir, di mana pada hari itu manusia akan menerima balasan dari setiap amal perbuatannya selama di dunia. Apakah amal baik? Kalau amal baik, balasannya di surga. Kalau amal buruk, maka balasannya akan mendapat siksa di neraka. Itulah kekuasaan Allah pada surah Al-Fatihah ayat keempat. Itulah ananda tauhid rububiyah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, terdapat pada ayat 1 hingga 4. Baiklah ananda, sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih tentang tauhid ataupun mengesahkan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.